Selamat pagi, hari ini saya akan memberitahukan tentang struktur dan juga fungsi organ tanaman. Dan ini saya berdiri di depan pohon kakao yang ada di lingkungan Politani Samarinda. 3 organ utama pada tanaman yaitu adalah akar, batang, dan juga daun. Ini juga daun ini. Ada juga yang merupakan organ modifikasi dari tanaman tersebut, yaitu adalah buah. Sebelum berbuah tentunya ada bunga. Bunga akan membantu adanya penyerbukan sehingga nanti bakal buah akan muncul. Ini adalah bunga. Setelah bunga ini disebuki oleh lebah dan juga kupu-kupu, maka akan menjadi buah. Ini dia. Dan akan menyimpan cadangan makanan di dalamnya. Bagaimana tanaman ini bisa hidup? Tanaman ini tentunya bisa hidup dikarenakan adanya penyerapan nutrisi dari tanah ke seluruh tanaman. Penyerapan nutrisi ini diambil oleh akar. Pada akar kemudian ada jaringan silem yang membawa unsur hara dari tanaman menuju ke batang. Lalu terjadi fotosintesis menggunakan unsur hara tersebut dan juga CO2 di daun dengan menggunakan stomata, ya. Dan di sini ada juga klorofil. Fungsi dari stomata yaitu menangkap cahaya dari matahari. Kemudian nanti jaringan floem akan membawa seluruh hasil fotosintesis ke seluruh tanaman hingga ke buah. Coba bayangkan, ini adalah buah yang terkena sinar matahari. Perbedaan tanaman yang terkena sinar matahari dan juga tidak, itu terlihat dari hasilnya. Contohnya ini, buahnya terlihat lebih cepat menuju proses kematangan dan juga memunculkan banyaknya buah. Sedangkan yang kurang terkena sinar matahari, kalian bisa lihat di sebelah sana. Buahnya memang banyak, tetapi dapat dilihat tidak terlalu sehat seperti buah yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan adanya hama pengganggu atau bahkan penyakit. Nah, tanaman yang tidak terkena sinar matahari sangat rentan terkena penyakit karena nutrisi yang diserap itu tidak sempurna hingga ke seluruh tanaman. Sama seperti kita. Ketika imun kita tidak stabil atau rendah, itu diakibatkan penyerapan nutrisi yang tidak sempurna ke dalam tubuh. Lihat ini, bahkan tanaman yang terkena sinar matahari lebih berpotensi untuk bereproduksi dengan sangat baik, ditandai dengan kemunculan batang daun yang juga baru, sehingga terlihat tampak lebih sehat dibandingkan pohon yang lain. Ini adalah contoh lain dari pohon kakao yang terkena sinar matahari pagi maupun sinar matahari sore. Buahnya lebih banyak tereproduksi dan juga memunculkan adanya buah baru atau bakal buah baru. Saya juga memiliki daun jeruk yang ada di pekarangan rumah saya. Saya akan menunjukkan bagaimana stomata atau stoma yang menangkap sinar matahari. Stomata tersebut akan membuka ketika terdapat sinar yang menyinari permukaan daun. Coba perhatikan ini baik-baik. Ini adalah kenampakan ketika daun jeruk tidak terkena sinar matahari, dan ketika sinar matahari tersebut memasuki permukaan daun, maka stomata akan aktif dan siap untuk melakukan proses fotosintesis. Apakah kalian melihat adanya stoma tersebut? Coba disebutkan dalam tugas pertama. Apa ciri-ciri stomata tersebut ketika dia membuka? Bagaimana strukturnya? Deskripsikan secara jelas. Dan ini adalah gambar yang kalian bisa jadikan panduan untuk mendeskripsikan tugas tersebut. Tugas kedua yaitu tuliskan bagaimana reaksi kimia dari proses fotosintesis dan juga hasil atau produk dari proses fotosintesis tersebut. Di awal video saat saya menunjukkan tanaman kakao, mungkin kalian memperhatikan pada daun tersebut terdapat air-air. Droplet dari air tersebut merupakan ciri-ciri dari tanaman melakukan respirasi atau asimilasi, menandakan jika penyerapan air dari dalam tanah atau dari media yang ditumbuhi tanaman tersebut terserap baik oleh tanaman. Dan bagaimana jika tidak? Saya memiliki contoh lain dari tanaman yang kering. Kalian bisa mengetahui apa yang terjadi pada tanaman saya, kira-kira sehat atau tidak, dan apa menurut kalian? Apakah perlu air atau apa? Beralih ke tanaman yang satunya. Ini juga kering, tetapi saya mendapatkan surprise. Tanaman saya tetap berbuah. Lihat ini adalah buah paprika, atau saya tidak tahu apa kalian menyebutnya. Yang jelas saya sebut ini bell pepper atau paprika. Dan kondisi tanahnya kering. Lalu mengapa berbuah? Tapi lihat ini, daunnya mulai rontok. Dan saya tidak tahu ketika tanaman ini sehat atau tidak, meskipun dapat bereproduksi. Nah, tugas yang terakhir,
Tolong berikan pendapat kalian. Apa sih yang mempengaruhi produksi itu? Tentunya produksi, yaitu adalah buah, karena suatu tanaman ujung-ujungnya akan menghasilkan suatu hasil. Bagaimana jika tidak berbuah? Ini adalah tanaman herbal yang saya miliki, yaitu lime balm atau mint yang berbau lemon. Dan ini seharusnya tidak berbuah karena saya ingin mendapatkan hasil berupa daunnya. Menurut kalian, apakah ini sehat? Dilihat dari struktur tanah maupun tanamannya. Tuliskan komentar dan juga jawaban kalian ke dalam email, lalu kirim ke saya secepatnya, paling lambat minggu depan.